Semuanya kenceng ya? Kenceng. Ibadah kencang. Olahraga kenceng. Tutupnya sama pesta. Kenceng. Semua itu. Gue pengen jadi orang timur sekarang. Gue ngerasa kayak kadang-kadang orang-orang kita nggak bisa appreciate our own music. Iya kan? Kayak di pinggir jalan, kayak block party gitu. Mereka bikin block party. Terus tenda kawinan tuh. Speaker. Tengah-tengah isinya gini. Gitu. Shopee muter ya? Muter. Shopee muter. Nah, Shopee nggak? Jangan sampai putus itu. Sampai jam berapa? Itu Pesta. biasanya kalau di tempat gua nggak tahu di daerah lain, tapi di tempat gua tuh bisa sampai mau azan subuh lah. Oh iya? Iya. Habis subuh lanjut lagi pagi. Lanjut lagi. Lanjut Kayak lagi. after party gitu. Iya. Party gokil. Yo, what's up guys? Back with us again, Wiki Wiriawan and di Your Sin Sucks Super Sucks. Untuk kali ini hostnya kita berdua ya. Yes. Biasanya ada Jay, balik lagi. Formasi awal. Biasanya ada Jejek, juga ada Modukina. Kebetulan mereka juga lagi nggak bisa hari ini. Tapi hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat menarik sekali. Kita ada siapa aja? Ada the guys from Lokofella. Oke, DJ Dev. The founder. Dulu dan founder. And my man, Rapper man. So, Mr. Nobody. Oke, dari situ menarik sebenarnya. Mr. Nobody. Kenapa Nobody? Mino panggilannya? Iya, Mino panggilannya. Basically manusia kan bukan siapa-siapa, men. I like that. Oke. Ini preach ya. Kenapa manusia bukan siapa-siapa? Kenapa? Iya, maksudnya semua orang mulai itu dari nol gitu. Oke. Nah, gue berharap nama itu adalah pengingat gitu. When you becoming somebody, Iya. you still nobody for yourself gitu. Iya. Oke. You stay humble. Stay humble. Keren juga ya. Oke, kalau lu boleh dikasih nickname yang seperti Mr. Nobody, kira-kira lu mau apa? Yang bijak tapi ya. Mister Don't Give a Fuck. Iya, betul. IDJF aja gitu. Don't Give a Fuck. Kalau lu Dev sendiri, nama asli lu siapa? Aurel. Kok jauh banget? Devito. I was like, where did you get that? Iya. So kalau misalnya, oke, kita langsung masuk straight to the point aja ya soal movement. Gue pribadi sama Six ini sebenarnya yang menarik dari kita berdua, we as a host itu punya genre masing-masing yang sangat beda banget. Six dengan punya seriesnya Give It To Me Harder, gue juga punya series Revive, which is dua-duanya genre-nya beda. And you guys juga punya series juga kan, yang namanya Lokofella. Loko is like crazy, bener gak sih? Vela tuh orang gila gitu ya. Itu kayak bahasa Meksiko nggak sih, apa gimana sih? Spanish ya. Oke. Pertama kali yang mendatangkan skena kayak Amapiano sama Afrobeats itu dari kalian atau ada lagi di atasnya kalian? Sebenarnya gue ngeliat dari Bali sih, Mas. Jadi lagi Bali gede ya? Lagi keliling-keliling cek ombak gitu. Oh, vibes ini apa sih, kok asik gitu. Ternyata ini genre Afrobeat dan Amapiano gitu. Dan itu lagi naik juga kan di luar gitu. Itu tahun kapan? 2022 2023. Iya benar. Oh, berarti udah lama pas juga. pandemi ya? Iya. Pas pandemi ya. Lagi pandemi itu lagi musik Afrobeat sama piano tuh emang di TikTok lagi rame banget gitu. Kalau boleh tahu di Bali di klub apa aja atau bar apa aja yang biasa dulu rutin? Waktu cek ombak tuh Vault Bali. Yes. Vault sama duluan Vault, habis itu Afro Roots, ada Afro Roots gitu. Dulu cek ke situ ada hype man lah, ada dancer gitu. Di awalnya gue nggak tahu lagu ini lagu apa gitu. Terus searching, oh ini Afrobeat sama piano dari Afrika gitu. Ternyata asik juga ya gitu. Gue coba bawa ke Jakarta. Ya terbentuklah Lokofella gitu. Sebelum lo get into Amapiano Afrobeat itu, lo sukanya apa? Dulu fun fact belajar DJ house. Oke. Mame. Oke. Gitu. Terus dengar lagu R&B, oh ternyata enak juga ya gitu, easy listening gitu, enak gitu. Terus ngulik lah R&B, oh ternyata ada hip hop juga gitu.
Oke. The thing is yang kalau nggak salah sebenarnya sama piano sama Afrobeats itu semuanya berasal dari Afrika ya kalau nggak salah ya. Oke. Afro House bedanya apa Afrobeat? Ketukannya beda. Iya, ketukannya. Kan? Instrumental ketukannya gitu beda. Oke. Buat yang nggak tahu seperti gue, Afrobeats sih seperti ini. Kilometers, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet happy yellow. Nah, Afro House seperti ini. I can see the difference ya. Oke, seru. Oke. Berarti kalau di Lokavela sendiri DJ-nya ada siapa aja? Untuk sekarang cuman gua, Mas. Cuman lo. Nah, Nino? Jadi setiap event lo yang nge-DJ? Iya. Oh. Nino Lokavela juga? Nanti ada event sama dia bareng. Oke. Kolaborasi. So you basically rapper kan ya? Rapper. Oke, siap. Yang menarik ya soal rapper ya, gue tuh sering banget ngeliat di Instagram gue, Explorer gitu ya. Kayak misalnya anak-anak timur nih ya, mau Maluku, Papua, atau NTT, Kupang gitu tuh. Mereka tuh kayak, tau apa sih kalau yang, freestyle. Apa namanya? Like cypher, like a battle gitu. Iya, battle gitu. Itu mereka gila banget otak-otaknya. Iya, kalau di Papua, gue pernah ke Papua, dan itu di pinggir jalan, bahkan di warung. Mereka kayak gitu. Iya. Mereka kayak gitu. Kayak ngobrol santainya mereka ngelakuin hal kayak gitu ya. I just wonder kayak hip hop itu masuk ke kayak Ambon, Papua, and like Timur gitu. Itu sejak kapan? Kayak udah lama banget, kayak udah di tahun 90-an apa? Gue nggak tahu men, tapi setahu gue tuh gue waktu kecil dengerinnya musik pesta. Musik pesta itu kayak gimana? Musik pesta tuh musik random aja, yang penting kencang. Oh, yang penting kencang. Kencang tuh gimana? Iya. Yang penting orang bisa joget aja. Kencang tuh berdasarkan BPM. BPM-nya tinggi. Oke. Tinggi itu berapa? BPM-nya tinggi, ada yang. Nah, gue nggak tahu tuh kalau beberapa lagu ternyata, oh anjir ini tuh lagu hip hop ya. Nah, gue tahu tuh ketika gue udah di Jakarta gitu. Jadi yang waktu dulu gue dengerin bahas pesta apa segala macam, gue nggak tahu kalau itu musik itu apa. Kalau itu hip hop gitu. Who's the first rapper yang kayak bikin lu kayak gue mau jadi rapper gitu? Indo atau? Yang paling pertama. Snoop Dogg. Oh iya. Oke. Iya. Lu angkatan berapa sih? Kok bisa ke Snoop Dogg? Gue 90 ya? Lahir 90. Oh, oke, pastilah 90 pasti Snoop Dogg lah. Iya. Lu sendiri? 99. Oke. Oh, you're young. Oh, seru juga ya kalau kayak gitu ya. Nah, berarti kalau dengan lu Lokavela ini berarti udah jalanin series ke berapa nih? Series ke 4. Ya. Bukan udah sering ya? 4 atau 5 gitu, Mas. 5 gitu ya? Iya. Itu tiap bulan gak sih? Monthly gak sih? Enggak. Oh, enggak? 2-3 bulan sekali lah. Oh, oke. Berarti enggak kayak terlalu sering banget ya? Iya. Konsepnya boleh jelasin ya sih sebenarnya Lokavela itu sendiri. Kalau misalnya gue nih datang nih orang awam, datang ke suatu event lu gitu. Apa yang what will I get dari situ? Jadi Lokavela itu gue mau create vibes-nya, Mas. Jadi orang di sana itu enggak lu hanya party tapi duduk atau cuma ngobrol doang, tapi lu harus joget di dance floor gitu. Lu rasain vibes-nya gitu. Jadi lu harus kalau mau party ya ini the real party. Lu ngerasain musiknya, vibes-nya gitu. Semuanya lu harus dapat di situ. Itu yang gue bentuk, Mas. Lokavela itu. Itu awal-awal gimana? Kayak kan lu bilang waktu lu explore musik ini dari Bali, ya kan? Pas bawa ke Jakartanya nih, itu orang-orang kan masih awam banget kan? Pasti struggle banget dong. Pasti ya awalnya banyak yang nggak suka, pada duduk lah, pada diem doang, nggak mau joget segala macem. Begitu cari formulanya gitu, ternyata tetap harus ada yang komersial tapi remixnya Afrobeat or ama piano gitu. Buat dipancingnya dulu buat ke lagu Afro sama piano yang Afrika gitu. Afrika. Iya. Oh, jadi ngambil remix pop gitu dulu. Remix pop. Dengan did Afrobeat dan nama piano. Iya, buat pemanis dikit lah. BPM-nya tuh antar berapa sih range-nya kalau itu? 100 sampai 115 atau 120 gitu. 120 tuh udah hitungannya Afrobeat ya? Iya. 120. Quite slow ya?
Kenceng itu buat mereka. 120. Oh ya 120 kenceng ya? Iya. Oh. Itu dia. Oh, ini kita lihat ya. Mereka semua bisa tahu koreografinya tuh dari mana? TikTok. Oh, I see. So jadi kayak misalnya ini kalau ini sama piano kan berarti? Sama piano. So kalau misalnya sama piano itu kayak misalnya kayak mungkin di TikTok atau dari orang sana yang menciptakan nama piano, dance itu udah included ya. Jadi kayak misalnya gerakannya kan kayaknya semuanya udah hafal ya. Tahu nggak lo? Kan emang diciptakan seperti itu ya. Oh, jadi di TikTok banyak Mas. Jadi ada kayak komunitas dancer bikin gerakan, siapa yang rame ya dancer itu yang ditiru Mas. Gerakan koreo itu yang akan ditiru gitu. I see. Oke. Jadi yang gue tangkap itu kayak event lu sebenarnya itu bukan fokusnya ke DJ. Bukan. Dia lebih fokusnya ke dance-nya and vibes gitu kan. Vibes gitu ya. Gue ada temen gue used to be my MC, ada DJ MC Onta. Di Bali juga. Dia kayaknya juga kayak salah satu MC leader juga ya untuk acara-acara sama piano Afrobeats gitu. Suka dia tiba-tiba kayak berhenti gitu di tengah gitu, terus dia suka ikutin gerakan gue gitu. Terus semuanya ngikut gitu ya. DJ-nya tuh jadi ngikut MC-nya. Bukan MC ngikut DJ gitu loh. Ya kayak gitu ya. Nah lu sebagai rapper juga yang suka udah di Lokavela berapa kali? Kalau sama baru ini. Baru ini. Oh I see. Oke. Penasaran banget. Oke. ini nanti eventnya kapan? November, 15. Oke. November sampai Desember jadi suatu. Oke. Jadi lu berdua nanti bakal ngapain nih? Bawain apa? Gue pasti bawa beberapa materi. Bawa materi, lu tinggal play aja kayak gitu. I see, oke. Habis itu kita entah beberapa materi gue diganti apa. Oke. So lu akan ada freestyle juga dong? Enggak sih. Oh enggak, emang lu udah konsepin gitu dong? Is it gonna be lagu-lagu timur gitu apa enggak? Pastinya lagu-lagu gue dan beberapa lagu ininya dia sih. Jadi nanti kalau lagu timurnya akan gue edit lagi Mas. Itu dia. Akan gue edit lagi gitu. Oke. This is interesting ya, kita ngebahas tentang soal lagu timur. Nowadays lagu timur is like a hype banget di mana-mana gitu, tau gak lo? Gue sangat nggak tahu ya, kayak gue awam banget nih sama lagu timur. Kayak like, can you explain to me more? Kayak lagu timur itu kayak ciri khasnya apa deh? You know? Other than language maybe. Gue juga bingung kalau lo bilang lagu timur tuh ciri khasnya apa ya? Nggak tahu, tapi vibe soul mungkin ya. Oke. Gitu, the way mereka eksekusi itu mungkin, atau misalkan dituang itu ke dance mungkin, atau apa? Karena secara nggak langsung itu udah dari kita atau gua sama temen-temen timur yang lain mungkin ngerasain ini. Dari kecil tuh kita udah besar dengan pesta gitu. Mungkin itu yang ke bawah kali. Kan misalnya ada tiga hal dasar gitu. Ibadah sama-sama kenceng. Terus yang kedua olahraga, yang ketiga pesta, men. Semuanya kenceng ya? Kenceng. Ibadah kenceng. Olahraga kenceng. Tutupnya sama pesta. Tutup sama pesta kenceng. Semuanya itu. Gue pengen jadi orang timur sekarang. Kebetulan keluarga gue dulu, kakek gue tentara, tinggal lama 5 tahun di Maluku. Dan emang kerjanya emang gitu. Pesta, terus kumpul, nyanyi-nyanyi gitu. Nah dari zaman dulu tuh sampai sekarang yang gua ngeliat sebenarnya secara musikal ya, secara musik chordnya tuh kayak mayor terus gitu. Like happy music. Happy music. Kayaknya gue sempet gitu terus. Gue sempet kasih lihat lagu-lagu timur yang kayak more like breakbeat style. Ya kan ada kan. Gue ada teman-teman dari New Zealand yang gue kasih denger kayak ini kayak kalau lu ke timur sana lagunya lebih kayak gini. Astro mereka bilang di New Zealand juga ada lagu kayak gitu. Astro mereka bilangnya island beats. Iya kayak island beats mirip-mirip. Kayaknya gara-gara maybe ancestornya juga sama kan. Yang timur Indonesia timur kan dari situ kan. Jadi gue tuh punya pengalamannya. Gue setiap waktu dulu main di Kendari, di Kupang gitu, daerah-daerah timur sana di Papua gitu. Gue tuh selalu nyari lagu yang chordnya tuh mayor. Pokoknya kalau lu denger pasti nadanya happy gitu. Kayak nggak ada minor tuh cuman penyambungnya aja gitu. Cuman kayak and ini hampir kayak a bit reggae, cuman bassnya lebih nyanyi tau gak? Gitu. So groovy banget sih menurut gue gitu. Dan itu kayaknya diterima
sebenarnya dari zaman dulu ya. Kalau lu perhatiin pasti rata-rata lagu timur itu di request sama pejabat-pejabat. Gue baru tahu. Iya. Jadi kayak misalnya mereka pokoknya pengen lagu timur harus dinyanyikan di acara seremoni apa segala macam. Dan selalu timur gitu. Rata-rata timur gitu. Baik itu Manado lah atau apa segala macam gitu. Nah, sekarang berkembangnya skena akhirnya banyak dikolaborasin dengan teman-teman timur yang kayak lu nih yang gombrong hip hop gitu, ngedance juga asik gitu, punya ciri khasnya masing-masing. Juga ada breakbeatnya juga gitu, ngerti nggak lo? Nah, itu yang menurut gue akan lu bawa di Lokavela. Iya. Oke. Bakal ada kritikan nggak menurut lo? Yang nanti tiba-tiba, kok jadinya kayak gini sih, gue pengennya sama piano banget men, ya nggak sih? Oh iya, kadang-kadang kan ada yang elitis banget ya. Iya. Gue nanggepin kritikan sih, kalau musik kan selera ya mas ya gitu. Iya. Jadi apa yang gue bawa, lu harus terima gitu loh. Ini acara gue gitu loh. Lu harus ikutin gitu. Gue bikin vibes-nya ini ya nggak seolah-olah ngasal gitu loh mas gitu. Lo ada cerita-cerita ini gak? Kayak orang, kayak awal-awal nih orang, apalagi your first event langsung di klub gede kan? Apa? Bar kecil gitu. Oh di mana? Di Gunawarman. Apa tuh? Nama Helens. Itu termasuk. Cuman kan yang udah HW. Termasuk HW ya. Termasuk HW, ya. Yang lebih bar kecil lagi gitu. Oh belum. Oh belum. Memang di situ. Ya, tapi Helens Gunawarman yang dulu, yang revive pertama kali juga, emang itu lebih intimate juga. Kalau lu mau datang ke sana emang lu mau menikmati musiknya aja. Iya. Gitu. Cuman crowd, bagi gue ya, kayak gue anak underground banget nih bro. Kan kayak venue HW itu biasanya ngebawa crowd yang lebih general, ya kan? Dan lagu lu maybe back then belum general gitu. Belum, ya. Ada cerita-cerita yang kayak orang-orang request or anything? Ada. Ini cerita fuck lah ini pokoknya. Lagi acara event Lokavela pertama, kedua di Helens. Begitu kita main jam prime time lah mas, 12:30 apa jam 1 gitu. Kita udah bawain ciri khas kita, ada tamu request lah lagu Stadium Somewhere plus Salah event plus nyawer lah gitu. Gue balikin aja uangnya. Terus mereka pulang, ya udah pulang aja, ini acara gua gitu. Kalau lu nggak mau denger ya pulang aja, keluar aja gitu. Jadi menurut gua, tapi orangnya balik keluar. Oke. Menurut gua fuck lah gitu. Ya. Sepertinya you have a story. Gue ada story di Revive terakhir waktu itu di Helens juga di Epicentrum. Ada orang datang ke gue, dia nyebutin salah satu nama DJ, which is itu breakbeat kayak BKB apa Fangkot gitu, sampai 3 kali gitu. Terus throw the money ke kita, ke Ronjon juga gitu. Terus gue bilang kayak, lu sekali lagi, gue pegang tangannya, sekali lagi lu ngelakuin ini depan muka gue bilang kayak gitu. Jangan paksa gue jadi Winky yang dulu, asik. Ternyata dia gitu, nunjukin jam ya. Lu mau nggak nih jam gue diambil aja nih, ngelempar duit lagi. Maaf ya kalau anda merasa gue tarik aja. Gue tarik, akhirnya mungkin dia kena kena mixer kali ya, dang gitu. Karena menurut gue, jujur ya, buat gue orang-orang seperti itu sekali-kali perlu karena maksud gue tamu tuh everything customer ya, dibilang ada tamu adalah raja gitu ya. Cuman buat gue, kita kan juga lu ngerti bahwa di belakang DJ booth nih kita semua nih pelaku industri kreatif ini juga kita manusia juga lagi. Ya, kita di situ perform tuh memang untuk menyenangkan crowd, kita juga toleransi, tapi kan batasnya ada. Masa gila, lagi acara Lokavela tiba-tiba diminta lagu Stadium, ya kan gila. Tamu adalah raja, tapi raja biasanya tahu adab, tahu diri. Nah sekarang true. Oh man, you dropping gold bro. Nah sekarang gue mau nanya sama ini nih, penontonnya Yorsin Saks. Buat lu semua, kalau kejadian-kejadian seperti itu yang salah tamunya yang datang nggak tahu acaranya, atau yang salah sebenarnya tempatnya nggak punya rules yang keras kepada tamunya untuk kasih tahu, oke, ini hari acara seperti ini, so jangan macam-macam ya. Yang salah siapa? Tamunya kah atau klubnya kah? Itu gue pengen tahu jawabannya di kolom komentar seperti apa. So, nah ini juga ada cuplikan yang menarik ini nih. Nah ini. Bouncy gitu ya.
So kalau nggak salah juga di YouTube ada juga yang setnya panjang kan ya, bawain lagu kayak gitu kan. Sejam atau apa nggak sih? Sejam nggak sih mereka? Gue sempat lihat tuh pokoknya udah ada DJ yang emang fokus kayak gitu loh gitu. Nah, kabar Mas, awal lagu Timur dimaikin tuh bukan dari DJ Indo. Oh, ya? Ada orang Belanda gitu namanya Miguel apa gitu. Tapi ya, bawain lagu Timur kan. Live set di LCC. Dia orang Belanda tapi bawain lagu Timur gitu, banyak lagu Timur gitu. Gue ngeliatnya dari situ dulu Mas. Oh, I see, oke. Miguel, tapi dia nggak ada keturunan Timur ya? Ada keturunan Timur, cuman orang Belanda gitu. Oh, orang Belanda ya banyak emang orang Timur di Belanda. You know what's funny? Gue ngerasa kayak kadang-kadang orang-orang kita nggak bisa appreciate our own music. Iya kan? Iya. Kalau lu kayak sebelum kita podcast ini kayak gue dengerin lagu dia kan, ada satu namanya apa yang Kapita. Itu kayak dia lagu old school kayak Ambon, terus dibikin di-modernize jadi hip hop. Lu bisa ceritain tentang itu? Jadi itu lagu tuh sebenarnya udah jadi instrumennya pakai instrumen daerah. Salah satu alat musik daerah namanya viol. Viol itu dia nadanya kalau nggak salah pentatonik. Nah yang main tuh punya keterbatasan, nah dia nggak bisa ngeliat gitu. Tapi dia mainnya enak banget, Gue liat di YouTube itu pertama, wah anjir ini lagi yang gue mau, karena gue pengen banget itu. Maksudnya beberapa teman-teman di timur atau di daerah gue gitu, mereka tuh nggak dengerin musik-musik yang udah lama gitu. Nah gue pengen tuh hip hop nih jadi jembatan antara masa lalu sama masa depan gitu. Gitu. Makanya gue bikin Kapita ya? Kapita tuh artinya apa? Kapita artinya pemimpin, men. Pemimpin. Kalau dulu tuh itu di waktu zaman perang dulu tuh Kapita tuh pemimpin. Nah sekarang kayak kapiten kali ya? Kapiten. Oke. Sekarang tuh gue kayak Kapita gue ambil untuk kayak ya lu bisa mimpin untuk diri lu sendiri, untuk orang ada di sekitar lu ya kayak gitulah. Gitu. Dan kalau so positif ya. Cuman kayak gue juga mau bilang kan kayak gini deh, kalau di Jakarta ya, kayak lu kasih orang kayak Fangkot, ya kan, mereka kan langsung ngomongnya kayak wah ini lagu jamet nih gini. Itu attitude itu masih ada gak sih? Kayak kalau di Ambon gitu, orang-orang dengerin lagu lokal mereka kayak wah ini enggak sih, kalau di Ambon sih enggak ya? Enggak, di Ambon sih enggak. Kenapa ya Jakarta bisa gitu? Karena Jakarta is metropolis yang kayak semuanya tuh udah dididik dari zaman dulu. Angkatannya waktu Presiden Pak Harto itu kan semua dibikin bahwa sebenarnya is all Amerika, apa sih kalau kayak western banget ya. Makanan harus western ya kan, lawakan warkop aja kasino mau makanan western kayak gitu-gitu. Itu udah kayak something yang emang di doktrin tuh western is everything. So jadi kayaknya kalau kayak dangdut apa segala macam tuh semuanya tuh kayak dibikinnya tuh kayaknya kelas tertentu lah gitu, kelas bawah gitu. Makanya dulu ada sejarah kalau tahu Rhoma Irama sama bapaknya Ayah Albar, siapa namanya? God bless. Ahmad Albar itu tuh pokoknya mereka tuh perang. Jadi dangdut sama rock itu benar-benar musuhan banget karena dangdut itu dianggapnya musik bawah, rock itu anak-anak keren Jakarta gitu. Yang mendamaikan adalah ketua Ormas waktu itu Om Yapto, ketua Ormas Pemuda Pancasila. Itu kalau bisa lu lihat sejarahnya ada tuh di YouTube. Pokoknya menarik banget. Akhirnya itu mendamaikan antara pendukungnya. Kalau si Ahmad Albar sama si ininya sih nggak musuhan sama Rhoma Iramanya, cuman pendukungnya tuh parah banget gitu sampai akhirnya didamaikan sama Om Yapto, ketua Ormas Pemuda Pancasila yang sampai sekarang juga masih ada gitu. Itu menariknya gitu. Bahkan waktu itu Om Yapto sendiri sempat bilang kalau yang dengerin dangdut itu justru pejabat-pejabat gitu loh, ngerti nggak lo? Tapi yang dengerin rock itu emang anak-anaknya pejabat yang kayak sekolah di luar gitu, ngerti nggak lo? Iya. Tapi karena memang yang lebih masif itu atau musik-musik dangdut seperti itu ataupun yang lagu-lagu daerah segala macam itu emang kadang-kadang ya you know lah, lu dari luar negeri kan, ya, tapi dia udah kebuka sih, maksudnya udah mindsetnya udah kebuka sih, open minded ya, maksudnya orang banyak yang dari luar negeri tuh kayak masuk scene pertama kali dulu, gue aja masuk Jaksel dari Bandung, itu tuh udah ke doktrin bahwa musik Jaksel nih ataupun Jakarta nih yang keren tuh harusnya kayak gini gitu. Nah makanya kemarin tuh kita sempat rame banget ngebahas di episode awal tuh, begitu breakbeat masuk Jakarta Selatan tuh, kan perang banget tuh. Bukan breakbeat deh.
paling gampang ke teman kita Indobounce lah. Beca masuknya kan sempat kan siapa sama siapa clash gitu. Karena Jaksel nggak boleh diganggu, pagernya di sini. Tapi sekarang semua runtuh dengan adanya festival-festival seperti Synchronize, Pesta Pora yang semuanya disilang jadi satu. Lu bisa bayangin ada Phil Koplo di satu panggung, habis itu tiba-tiba Dead Squad, tiba-tiba tiba-tiba pertunjukan musikal nggak jadi masalah. And menurut gue sekarang sebenarnya kesempatan itu udah jadi bagus banget. Jadi in a way you're also menjadi bridge buat Jakarta dan Timur with your event. Dan ini kayaknya pertama kali kalian bikin di klub ya. Pertama kali nih. Dan ini akan eventnya namanya Locovela Sapu Energi. Sapu Energi. Sapu Energi. Sapu Energi. Apa tuh sapu? Itu dari bahasa, maaf kalau gue salah, bahasa Papua. Artinya saya. Satu saya. Sapu energi, ini energi gue loh gitu. Oh, sapu saya punya energi. Oh, gokil. Jadi gue mau kasih vibe gue nih ke orang-orang ke beberapa tempat yang gue datangin. Mungkin kayak gitu. Oh, oke. Sapu energi Esa Kapita. Dan ini collaborationnya itu awalnya idenya how did you get to the idea? Nah, ya itu tadi gue ngelihat ini orang Belanda aja mainin lagu Timur loh gitu. Di Indo belum ada gitu, gue lihat itu kan. Tapi lagu Timur ini gue edit lagi ciri khasnya Locovela gitu. Jadi oke, bukan kayak tadi ya. Kalau tadi kan emang itu banget ya. Ini lebih Afrobeat sama piano gitu ya. Iya. Dan menurut gua akan bisa kena banget sih. Karena menurut gua vibes happy-nya masih berasa kan. Gua ngerasa lagu-lagu sekarang itu terlalu kayak minor. You know what I mean? Apa tuh minor? Minor kayak as in kayak terlalu dark. Iya. For me kayak Afro House tuh kayak minor terus sama lo. Terus kan Afro House minor ya? Minor terus kayaknya gitu. Kayak dibawa ya pumping, cuman kayak lo harus sabar banget gitu. Kayak gue sempet dengerin 2 jam Afro House di Bali waktu itu sunset. Buat gue seru, cuman harus depan gue tuh harus benar-benar semuanya joget. Tapi kalau di Beach House sendiri duduk lihat sunrise sunset, diem doang gitu dengan itu boring, lumayan depresi. Karena gitu kan, terus nadanya gitu. Gue selalu ngerasa kayak lagu-lagu ini paling enjoyable outdoors malah. Iya kan? Outdoors tetap tapi ya itu maksudnya karena dia semuanya minor, beda. Something yang gue tuh suka nyampur sebenarnya sih. Kadang-kadang digelapin, kadang di happy. Harus ada flow-nya. Karena kalau happy terus juga menurut gue terlalu pesta mungkin ya, terlalu happy terus juga lama-lama energinya cepet terkuras. Benar. Tapi kalau dihajar sama yang tiba-tiba jadi dark gitu, lo kan langsung jadi kayak energinya dilempar lagi ke kiri terus balikin lagi ke kanan. Itu tugas lo sebagai DJ kan. Nah kayak gitu-gitu. Makanya gue pas gue ngeliat ke Bali, kalau Bali kan emang pure orang Afrika yang tahu ngerti lirik lagunya mas itu. Makanya gue bawa ke sini, gue cari remix atau edit yang komersil gitu, yang pop. Biar gitu. Bisa kayak ngeracunin dikit-dikit. Iya. Oke. Oh seru banget ya. Berarti nanti acara lu itu tanggal November tanggal 15 di Dragon Jogja. Di Dragon Jogja. Oke, itu first time ya. Akan ada touringnya nggak sih? Turnya ada. Di mana aja kalau boleh Lihat tahu? sendiri aja di Instagramnya Locovela. Sama don't forget untuk follow Instagramnya Locovela juga. Instagram lo apa? DJ Dev. MrNobody.zip. .zip kayak file. Data ya. Data. Lu di otak lu data semua ya. Once lu unzip udah Iya. Tapi gila dia ini filosofi. Filosofi. Gila banget, tepuk tangan dulu lah buat ini. Mr. Nobody sih gokil. Analisa gembel aja bang. Analisa profesor kan ini. Gokil yoi. Oke, berarti kayak gitu ya. So, jadi sekali lagi gue tanya nanti buat orang yang datang ke tempat lo, itu lo akan ngerasain vibes-nya adalah lagu-lagu timur yang lo akan remix dengan sama piano dan juga Afrobeats gitu. Nggak sampai Afro House ya, Afrobeats aja sampai Afrobeats. Dan ada sedikit masuk hip hop nggak sih, fans hip hop gitu ada nggak? Ada R&B hip hop, baile gitu. Dan terus nanti kayak ada orang yang mimpin kayak dance juga gitu. Iya ada. Ada hype band dari Moluccan Soul. Moluccan Soul, oke. Moluccan Soul, oke. Kalau misalnya dancer. Kalau misalnya ada orang datang nih gitu, ada 2 type of people yang datang ke party lo. Kayak tiba-tiba dia karena vibing banget gitu, terus dia minta Michael lo, gue boleh nggak gue freestyle? Lo kasih nggak?
Lihat Cikon aja. Apa? Lihat Cikon aja. Lihat Cikon aja. Men ayo dong, gue pengen ikut nge-rap gitu. Misalnya lu udah selesai nge-rap gitu terus tiba-tiba kayak Cuman that's kind of the same thing kalau ada DJ kayak tiba-tiba bawa USB, gue boleh nyolok gak mas? Iya. Lo emang gak sih? Tapi karena kadang-kadang sometimes ada orang yang udah sok aja tuh jadi seru-seruan gini. Iya. Atau nggak ada orang yang boleh nggak gue ngepimpin dance-nya gitu. Mungkin kalau as a MC, kalau MC yang bagus ya terusin gitu. Kalau enggak ya Alright. Give me that mic. Oh itu berarti nggak bisa ya kayak gitu ya. Karena kalau beda sih, gue mikirnya masalah event karaoke kadang-kadang kan Iya beda. Kasih aja gitu kan, lempar-lemparan gitu. So oke, basically itu sepertinya. Tepuk tangan dulu dong boleh ya buat event Lokavela dan juga event Nobody, gokil. So explore ya. Boleh untuk sebelum menutup obrolan kita yang sudah melebihi dari 25 menit, sekali lagi promosi dong untuk acara lu di mana, tanggal berapa, bisa masuknya gimana dan bisa lihat di mana? Gua akan ada event Lokavela X Sapo Energi di November dan Desember. Kalian bisa cek sendiri di Instagram Lokavela. Let's go. Oke guys, tadi udah seru ngobrol lebih dari 25 menit. Jadi kita sekarang mau reaction video-video yang masih connected ke skenanya mereka. Oke, kita reaction video pertama. Ini lagu apa ya? Dari timur, daerah mana ya? Gue lupa judulnya, tapi ini lagunya salah satu artis dari timur namanya Freshly Nicky Julu. Maluku berarti? Maluku. Oke. Ini lagunya aslinya gini apa udah di remix? Kayaknya di remix deh. Di remix ya? Di remix deh. Nah, ya, lu dengerin ya, remix yang tadi tuh menurut gue tuh itu ciri khas banget ya. Iya. Enceng kayak bouncy ala Like reggae. Iya kayak reggae terus kayak timur gitu iya. Oke. Dan dance-nya itu emang udah ada kayak gitu ya? Ya ini yang dimaksud pesta tuh kayak gini di sana. Oh, I see, pesta rame gitu ya. Jadi kayak di pinggir jalan kayak blok party gitu, mereka bikin blok party, terus tenda kawinan tuh. Speaker, tengah-tengah isinya gini. Gitu. Shopee muter ya? Muter. Shopee muter. Atau Shopee enggak? Jangan sampai putus itu. Jangan sampai putus. Minuman. Enggak boleh putus. Ya boleh putus sih. Biasanya ini kayak sampai jam berapa? Itu Pesta. biasanya kalau di tempat gua nggak tahu di daerah lain, tapi di tempat gua tuh bisa sampai mau azan subuh lah. Oh iya? Iya. Habis subuh lanjut lagi pagi. Lanjut lagi Lanjut kayak lagi. after party gitu. Party gokil. Oke, Serius. siap. Gila keren. Gue harus cobain sih yang kayak party-party ini, gue bener-bener cobain. Kayak Palembang kan ada kayak hajatan yang kayak Palembang Pangkot gitu. Gue mau lihat lah in real life-nya kayak gimana. Itu Tiap tapi daerah masih itu ada. hajatan di Palembang pecah banget sih. Itu masih terjadi nggak sampai sekarang? Masih kan? Masih ya? Masih banyak videonya yang beredar. Teman-teman gue yang di Palembang bilang masih ini sih. Masih ada gitu. Itu DJ-nya beneran DJ atau pakai kayak organ yang dimainin gitu? I don't know. Bener organ sih biasanya. Organ ya? Kalau ini DJ biasanya? Kalau ini enggak. Ini pasang lagu Dia aja ya? Pasang lagu Oh, aja. pasang lagu aja. Namanya operator. Jadi dia tuh yang nge-cue lagu gitu. Oh. Jadi dia udah tahu nih. Kalau di sini tuh pecahnya ini nih, dipecahnya ini gitu. Oh Dia iya, operator lah ya, bukan DJ tapi operator ya. Operator putar dulu. Misalnya Sampai ini kalau di segmen ini sampai lupa nih udah kelamaan nggak syuting. Biasanya ada apa sih? Name yourself operator. Iya. Oh iya, ini videonya saks apa enggak? Yang gak saks Enggak lagi. dong saks. Gokil lah. Karena kalau di sini tadi sorry kita lupa ngasih tahu kalau videonya ini kita nggak suka kita bilang saks. Oke. Kalau ini enggak lah ya. Enggak. Nah ini seru. dari kultur itu. Yo kultur keren. Oke next. Rica ini Rica. Ini di Brazil. Ini Miguel yang tadi. Oh ini Miguel tadi, tapi ini di Belanda.
Iya, dia kan aslinya dari Belanda. Tapi mainnya di Indonesia. Main di luar juga itu. Main di luar nih. Oh crazy man. Dope man. Itu gue bayangin nanti Local Vela ini yang Sapu Energi beatnya kayak gitu, tapi atasnya lagunya kayak gitu. Oh pecah. You should come dude. Tanggal berapa sih? November 15. Tanggal 15. Di Jakarta tuh kapan? Di Dragon Jogja. Kalau yang bakal ada di Jakarta juga. Oke. Di Jakarta datang dong. ini Semoga ya nanti kalau gue nggak ada event pasti datang banget, support lah gila. Gimana video sax enggak ya? Enggak. Keren lah. I love it when people share kayak lagu-lagu dari kita keluar gitu loh. Kayak I'm tired kayak orang Indo cuman kayak gue mau western music terus kayak no man, lagu kita harus dikeluarin emang. Iya maksudnya DJ Snack saya dulu kan banyak sampling dari India gitu kan. Kenapa kita enggak gitu menurut instrumen-instrumen yang kita punya juga kan bisa banget lagi di sampling-sampling. Setuju. Iya, Oke, next. Semakin beda di merah-merah di mama. Mama ini siapa punya anda? Masih kecil-kecil. Sekarang balik jangan makin jadi. Datang sekali asli beda dari jatuh dari langit. Gila ini. Iya. Dari dulu sampai sekarang gue bilang loh kayak powernya Indo apalagi di internet itu gede banget. Gede banget. Kita bisa ngeviralin apa aja. Sampai Jepang aja suka. Funkot aja di Jepang gede kan. Sama lo liat nggak persamaannya dari semua lagu yang tadi? Itu semuanya mayor gitu loh. Menyenangkan tau nggak lo? Happy mood gitu. Dan jago banget ya orang Timur tuh bikin catchy hook tau lo. Ciki ngehook lagi semuanya. Iya kan. Liriknya tuh biasanya tentang apa? Percintaan rata-rata biasa. Cuman kayak percintaan yang kayak biasa. Kayak happy love, kayak I'm in love with this person gitu. Kayak kayak kebucin gak sih? Kebucin gitu kayak bucin. Ada yang kalau patah hati dibikin happy gitu ada juga. Ada yang patah hati banget. Kalau patah hati banget. Serius, tapi cuman nadanya happy. Enggak, patah hati. Oh, patah hati udah. Mereka kalau bikin tuh kayak gitu. Iya. Kayaknya gue harus explore. Explore patah hatinya. Enggak kayak explore lagu-lagu dari sana. Oke. Gila seru. Oke, ini seru ya. Ini nggak sak sama sekali. Jepang lagi gokil. Orang lagi tergila-gila sama anime ya kan juga mereka ngelakuin kita lagu dance kita. Gue tepuk tangan buat teman-teman Jepang nih gokil. Oke, ada lagi? Sekarang balik jangan makin cepik. Sekali asli beda dari langit. Jadi dengar kita stop foto seperti kita ni ada jodoh. Panita seorang bodoh. Lihat itu makin gaya bikin kapten jadi suka. Dulu ada rambut kepang luas sekarang lambung merah. Gagal lihat tambang manis pulang. Ini popong aja. Gokil keren. Jauh. Tapi nggak tahu kenapa ya Mas, kalau lagu Timur mau diedit mau jadi apa aja apapun itu make sense. Tetap enak. Ya karena itu mood yang menurut gue brings our mood to up gitu loh. Jadi kayak lagunya tuh kayak dibawain di manapun jadi lu mau lagi bete mau apa segala macem itu ngebawa jadi balik ke titik happy lu lagi. Iya kan sih menurut gue. Cuman ada korelasi gak sih kayak tinggal di Timur itu kayak vibes-nya itu memang happy kan. Oke. Di Jakarta gue nggak tahu penting juga. Gue mau nanya ini juga. Ini kayak for some reason di Jakarta itu orang-orang kedoktrin kayak orang-orang Timur itu kayak serem gitu, ya kan? I don't like that. Kayak gara-gara gue dulu pernah ke Ambon yang I told you gue pergi ke sana dan gue kayak orang-orang Timur baik semua anjir. You know kayak kan kayak is it musiknya ada korelasi dengan memang orang-orang di sana generally lebih happy apa? Kalau dibilang happy men, maksudnya di sana tuh lu nggak perlu mikirin makan gitu. Kiri kanan itu bisa jadi orang tua lu. Gitu. Happy men. Saking kekeluargaannya gitu. Solidaritasnya tinggi gila. Cuman ibu kalau sudah marah katanya. Mama kalau marah selesai. Mama kalau marah selesai semua ya. Selesai. Itu yang paling ditakuti itu. Ngaruh banget. Oke. Ini untuk segmen Yosaki
Sampai lupa gue aja. Sakisin. Oh, Sakisin ya. Udah lama ya Nggak penting ya. Sakisin udah selesai. Tepuk tangan dulu. Thank you buat kreasinya. Sekarang ini biasanya dari teman-teman yang follow kita nih mau nanya-nanya aja. Dan segmennya adalah YTTA, You Tanya-Tanya Aja. Oke, pertanyaannya langsung gue bacain nih. Apa yang ingin Lokavela Sapo Energy tunjukkan lewat perpaduan kultur Indonesia Timur dan musik global seperti R&B, hip hop, dan amapiano, dan gue tambahin Afrobeats. Jadi gue mau ngemas lagu Indonesia tuh juga keren mas gitu. Contoh lagu Timur yang lagi viral banget gitu kan. Cuman gue edit beberapa lagu Timur tuh jadi genre luar gitu, biar bisa dipakai. Contoh orang luar lah, mungkin siapa tahu ya mas gitu. Jadi gitu, gue mau ngangkat lagu Indonesia lebih tepatnya mas gitu. Jadi I get it, gue ngerti. Jadi dia kayak mencoba ngambil lagu lokal kita, dikemas dengan cara orang-orang luar akan mungkin mulai ngerti. Iya. Baru mereka kan kalau udah mulai ngerti, mereka bisa kayak fully understand juga kan. Iya. Oke. Six. I suck at reading Indo, man. Gimana kolaborasi antara DJ, MC, dan Molokan Soul bakal ngasih pengalaman berbeda dibanding event musik biasa? How long it took for me to read that? Kalian semua harus datang ke eventnya biar bisa ngerasain event berbeda itu gimana nanti. Oke. Berarti intinya bahwa you guys akan ada di dance floor atau di panggung? Oh, dia kan nge-DJ? Iya, kalau lo. Lihat situasi juga. Nanti bakal ada gimmick. Kecuali gitu. pasti pasti dance pasti ada yang kena gimmick. Karena di beberapa kali gue perform sama teman-teman Moluccan Soul tuh biasanya didampingin sama mereka gitu. Oke. Beberapa part gitu. Oke. Lu berapa lama sih durasinya? 30 menit apa? 30 menit soal di peak hour lu ya berarti nanti ya. Oke, seru banget sih. Intinya come and check it out dulu ya. Oke. Yang ketiga, seberapa penting kolaborasi antara musik, tarian dalam membangun atmosfer Sapo Energi? Wah, ini sih gue yang jawab aja. Asik. Silakan. Menurut gue sangat penting banget lah. Gila. Jelas. Sekarang lu menikmati musik seenak itu dengan musik Timur sendiri. Tadi gue bilang udah uplifting mood kita sendiri, mood booster juga. Terus udah gitu sama lu diremix lagi dengan amapiano dan Afrobeats. Terus udah gitu kalau misalnya nggak ada tarian ngedance yang seru-seruan gitu, karena kan basicnya tadi kita lihat beberapa video dari Timur juga semuanya kan pesta yang lu bilang, semuanya itu kan block party yang emang dance gitu kan, dan emang harus ada itu. Ngapain lu datang ke partinya Lokavela kalau misalnya cuma duduk doang di table dia kan? Iya, maksud gue kayak gitu. Sebenarnya bukan Lokavela dong sih. Ngapain juga lu datang ke semua series event, setuju. Apapun itu, baik yang komersil ataupun yang series yang kita punya kayak Revive, With Me to Me Harder dan segala macam hanya cuman duduk doang. Menurut gue sih mendingan lu di kantor. Di rumah kan Duduk aja di rumah ngapain? Benar. Iya kan, you guys wanna hang out ke Lokavela gitu kan, lu pengen ketemu teman baru, ngelihat musik baru, terus lu pengen party banget, terus segala macam, iya kan, aneh banget sih. Gue tapi oke, kita masuk pertanyaan yang nggak ada di sini ke gue dulu ya. What do you think? What you guys think kalau misalnya orang datang ke party itu hanya untuk duduk, minum dan cari cewek tanpa sebenarnya bodo amat sama atmosfernya? Tapi pasti ada yang gitu sih. Iya, pasti ada. Kalau bagi gue udah sering ngomong. Tergantung venue yang lu datengin. Kayak kalau super club, gue bilang itu cocok untuk kayak gitu. Kayak buat orang-orang yang kayak om-om kaya yang datang, mungkin mereka bawa business partner, mereka mau ngehibur business partnernya itu make sense banget di klub-klub kayak gitu. Dan kalau klub-klub yang lebih kecil, kayaknya salah tempat kalau lu mau kayak gitu. Gue kurang setuju nih malah. Kenapa? Menurut gue kayaknya super club. Namanya super club kan udah dipersiapkan laser dengan show yang gila banget kan. Lu harusnya lebih gila lagi partinya gitu. Tapi kalau cigar lounge, ngerti gak lo? Yang cuma untuk cigar gini-gini lu duduk-duduk boleh lah gitu. Masa super club udah cuman di cigar lounge itu nggak gue ada lempar flash disk kan kayak 7 kilo tau gak lo? Gini om lagi mas. Kalau di super club itu ada banyak spectacles, that's why I like to say. Kayak lu beli botol, ada cewek yang bawain botolnya. Itu sangat lebih gampang untuk nge-impress your business partners or orang-orang yang penting yang lu bawa gitu. Itu bagi gua. Di tablenya doang ya. Di tablenya doang. Oh, that's why mungkin tablenya sampai depan DJ booth ya. Iya, makanya it's like more of like almost kayak mega lounge.
you know, Mega Lounge sih. Daripada kayak klub-klub banget. Gue pernah main ya, depan gue nggak ada DJ, nggak ada dance floor. Bener-bener 2 VIP nempel sama DJ booth, aneh nggak? Jadi ini lu bayangin ya, ini VIP nih. Gue di sini Jo. Gue pernah like literally lu duduk gitu, ya mau joget-joget tapi gue nge-DJ kayak buat lu. Terus yang dua VIP gitu di luar negeri nih waktu itu. Terus orang dance-nya di situ. Kan gue pengen yang ini kan. Lu bayangin kalau gue main terus mereka meeting. Atau enggak, bukan meeting sih. Maksudnya kalau tiba-tiba kayak you know it man gini-gini. Apa kan mereka lebih ya tadi kan business partner kan gitu. What the fuck am I doing ya kan di sini anjir. Gue ngapain? Gue pernah main klub kayak gitu juga di Taiwan. Terus gimana? Core. It's like ya udah gitu. I know the purpose of the place aja. Memang purpose-nya gitu. Iya. So iya sih. Kalau you kayak pernah gak? Gua sama kayak lu sih pendapatnya. Kalau super club tuh emang kayak cocoknya buat duduk intimate minum gitu mas. Cuman kalau bar-bar yang kecil kayak yang kita mau main ini, emang lu harus chaos. Harus gitu. Harus enjoy gitu. Iya sih. Cuman kayak kalau misalnya HW punya kan yang tergede kan Edge Club ya. Iya. Aneh banget sih kalau mereka duduk semua gitu. Tuh ya. Iya, tapi so far sih Edge Club masih party sih. Masih party. Dan floor-nya untungnya masih party. Ya. Ada sih di luar kota. Iya. Ya gitulah. Last time gue ada satu di luar kota gitu ya. Table-nya keisi semua, oke mas full gitu. Table-nya full, dance floor-nya kagak. That happens juga sih. Iya, hebat mas, sales-nya kita tinggi, gue bilang. Cuman gue menghibur hantu. Anjir, mereka duduk, tapi terus nggak ada yang protes sama musik gue, mereka suka. Joget cuman paling berdiri doang sama LC gitu. Oke, kalau nanti aneh banget ya. Ada which venue di Jakarta? Nanti. Di mana ya? Gunawarman. Helens juga. Itu masih seru itu mas. Berarti kalau di Super Club udah belum? Belum. Oke, nanti for example nih, lu main di Super Club ya kan. Crowd lu ada, cuman kayak kebanyakan di sofa. Asli lu harus rapping gitu kan di depan lu kayak semua cuman di sofa. How will you feel? Gue samperin. That's cool. Iya. Karena dia rapper. Iya. Kalau nggak ada dia, lu DJ sendiri. Dar lu. Gimana tuh? Main aja mas, fokus. Lu mah udah main aja udah. Kalau emang nggak bisa dihibur ya, gue selesaiin job gue aja lah. Gitu. Ya udah paling bener. Iya. Yang penting gue nggak berantakan, mainnya nggak keluar jalur gitu. Gue selesaiin aja job gue. Iya. Oke, itu menarik. Next question. Terakhir nih. Kalau harus jelasin vibe Lokavela, Sapu Energy dengan 3 kata, apa aja dan kenapa? 3 words. Cool, vibes, energy. Oh, gokil. Kenapa? Oh ya, ada kenapanya ya pertanyaannya. Cool vibes energy. Iya. Nah, coba yang jawab rapper dong, biar lebih. Cool vibes energy karena bajingan. Ya benar. Soal ada jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Mr. Nobody nih, gokil. Oke guys, harus datang. Oke, thank you sekali lagi buat Lokavela and Movement dan juga Mr. Nobody dan juga nanti ada Molten Soul. Ada 4 kota akan tour, iya kan? Yang first di 18 November ya? 15 November itu di Gold Dragon Jogja. Buat teman-teman di Jogja yang nonton Your Thing Sucks, tolong bring your energy dan bring your vibes, datang ke Gold Dragon, bikin se-hype dan seseru-seru mungkin. Maksudnya lu benar-benar datang ke dance floor itu jangan hanya untuk duduk dan segala macam, dan jangan request lagu-lagu selain yang sudah dikasih tahu ya tadi ya. Ya udah tau lah timnya apa. Lu jangan request jauh dari timnya gitu. Seperti itu. Dan gue harap sukses untuk itu first berarti first tour ya. Oke, gengs, tepuk tangan. Wait. Kayak ada juga ini lupa kita. Ada live setnya DJ dah. Iya. Oh iya, benar-benar. Iya. Yes, right after this. Yes. Gitu guys. Your Scene Sucks. Super Sucks. Your Scene Sucks.